Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para murid dan santri juga para pemirsa. Dilanjutkan oleh guru membahas sekaligus menerangkan tentang sholat isya. Sesuai dengan judul video ini, sholat isyaku bagian kedua. Dari standar pertama sudah memahami para pemirsa yang dimaksud isya seperti dari video yang pertama tadi. Untuk lebih dalam mengulas karena perjalanan ini sudah lama kehidupan ini agar terurai dan terjawab mengerucut menjadi satu kesatuan pemahaman yang sama di seluruh bangsa manusia, diulas oleh guru. Di dalam tubuh manusia sedikit diterangkan dengan kata isya, cara untuk bentuk syukurnya sudah diajari guru melalui kitabnya. Baru dijabarkan oleh orang-orang terdahulu, dijabarkan oleh leluhur kita. Karena manusia dari unsur 4, dari saudara 4 itu manusia terlahir di dunia. Karena manusia terlahir di dunia untuk menggenapi sebagai kebutuhan dan untuk mewujudkan suatu keinginan baik pribadi, keluarga, atau untuk sosial, baik berbangsa dan bernegara. Maka dari 4 itu, leluhur kita membuatlah sistem namanya gumelaring jagat atau digelar, dijabarkan menjadi aturan bangsa manusia di alam di dunia. Satu contoh, kalau sedulurnya 4 itu menjadikan permainan, dibuatlah aturan 4, disebutlah di situ, dipahami. Ini dijabarkan oleh guru lebih luas ya. Maka orang-orang terdahulu sampai menjadikan sistem namanya 1 disebutlah dino atau hari. 2 disebut bulan atau sasi. Disebutlah ketiga namanya tahun dan terakhir disebutlah windu. Maka orang-orang terdahulu leluhur kita sudah paham, sudah mengerti. Beliau membuatlah aturan yang disebut dino, sasi, tahun, windu. Sama 4 itu. Dari 4 itu untuk mengatur, untuk menata dari unsur 4 yang ada di alam dunia ini, mengatur unsur 4 atau sedulur papat yang di tubuh manusia ini, agar simetris dan senyawa di alam dunia ini. Sehingga dunia yang ditempati ini bagi manusia, dunia mampu merahmati, memberkahi, mencukupi sesuai kebutuhan bangsa manusia. Dan manusia menjalankan sesuai aturan dan untuk menjalankan dengan memahami dino, sasi, tahun, windu itu, sehingga apa-apa yang ada di alam tidak menjadikan kerusakan. Sehingga harapan para sang pencipta Allah atau orang-orang terdahulu, kehidupan di dunia tidak seperti di tahun sekarang. Bumi rusak, alam rusak, manusia rusak, lingkungan rusak, tubuh bangsa manusia pun menjadi rusak karena ada pemahaman yang salah. Nah, dari 4 itulah sehingga menjadikan permainan ada namanya dino, sasi, tahun, windu. Artinya leluhur dari Jawa, leluhur kita begitu akurat, begitu hebat. Sebenarnya beliau-beliau adalah bukan bangsa manusia. Dengan demikian artinya adanya kalender yang mengikat dari 4 pemahaman atau 4 kata, menerangkan unsur 4. Seluruh dunia tidak akan pernah ada yang mampu kecuali dari orang-orang Jawa atau orang-orang leluhur kita. Maka dari video yang lain guru sudah menerangkan. Bahkan ada kalender Hijriah mengambil yang diambil nama harinya sebagai nama bulannya. Windunya tidak bisa diambil, pancawarna atau pasarannya tidak diambil. Maka dengan demikian guru sudah memastikan bahwa agama Hijriah atau kalender Hijriah adalah semua itu adalah penipuan. Kenapa? Faktanya seperti itu. Nah, karena manusia ini dilahirkan di dunia membutuhkan dari unsur 4 itu, di dalam kandungan pun juga dibentuk, dicipta dari 4 unsur itu. Nah, diajarkan oleh orang-orang terdahulu karena kita bangsa manusia asalnya dari alam gaib sana, maka bangsa manusia pun setelah di dunia kita ingin kembali ke asalnya sana.
Untuk kembali di sana sama, yang nopang ya disebut sedulur papat itu diulas kembali oleh guru. Sedulur papat itu para murid, para santri, itulah yang menghantar setiap bangsa manusia yang di dunia untuk menghantar kembali ke asalnya. Maka begitu pentingnya untuk bersyukur atau memahami atau mengerti kepada unsur 4 atau sedulur 4. Melalui video ini guru menyampaikan kepada murid, santri juga pemirsa, untuk memahami atau menggali atau mengerti unsur 4 atau sedulur 4, jangan terlalu mendalam atau berkhayal ingin ketemu atau ingin melihat kegaiban sedulurmu. Semua tidak akan pernah ada hikmahnya. Sesungguhnya yang disebut sedulurmu papat itu tidak ingin dia mewujudkan bentuknya kepadamu. Mereka yang disebut sedulurmu papat hanya yang diharapkan bagi makhluknya, dia sadar bahwa ada yang mengatur kehidupanmu, ada yang menjaga, ada yang mencipta tubuhmu. Jadi sedulur papat itu tidak ingin ditemui. Inginnya makhluknya itu cukup mengerti, lakukan bentuk syukurnya. Jaga dan rawat apa yang sudah dicipta, yang sudah diproduksi dari 4 unsur. Termasuk tubuhmu, jagalah yang baik, rawat yang baik, berilah makanan-makanan yang baik, nilai-nilai halal haram pun juga dipertimbangkan, istirahat pun juga dicukupi. Bagi bangsa manusia yang mempunyai tubuh, karena tubuh ini bentuknya ada laki dan perempuan, maka berkewajiban manusia tatkala usia sudah cukup dan mampu untuk mencari nafkah atau makan, maka disitulah keharusan bagi manusia untuk mencari ikatan. Itulah yang disebut berkewajiban untuk menikah atau mencari suatu kebahagiaan di dunia. Itulah yang dimaksud dari sedulur papat itu, tidak seperti yang digambarkan banyak manusia. Sehingga banyak manusia itu terpelosok, berpuasa, berlama-lama, tidak makan, tidak minum, seakan-akan ingin menemui sedulurnya yang gaib. Ketahuilah para murid dan santri, meskipun siapapun kalian ditemui sedulurmu gaib, sedikit pun tidak akan merubah apapun yang Anda harapkan. Karena semua sudah terbentuk dan struktur. Sehingga bahasa yang tepat bagi para murid dan santri, dengan memahami atau mengerti atau memahami sebutannya dari sedulur 4, lakukan bentuk syukur. Semua sudah klop, sudah valid, tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Dengan demikian guru menyampaikan, jangan berhayal ketemu sedulur sing gaib. Tatkala manusia nanti barangkali di hari-hari tertentu atau keadaan tertentu barangkali kelihatan dalam waktu sekejap, itu pun tidak akan mengubah apapun karena faktanya seperti itu. Nah, dari sedulur 4 itu para murid dan santri, satu contoh tatkala dibagi. Satu contoh sedikit diulas oleh guru. Tatkala ada kakang kawah adi ari-ari, dibagilah di situ ada 4 lagi. Ada Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Dibagi lagi ada pencatat baik dan buruk, Raqib dan Atid. Pada hakikatnya kedua-duanya itu hanya suatu bahasa, ya, dipahamkan. Hanya suatu bahasa. Kanan dan kiri, baik dan buruk, Raqib dan Atid. Tatkala kita ini di dunia, tatkala manusia kita, ruh kita sudah keluar dari tubuh, kita masuk dimensi alam kubur, berubahlah nama yang disebut Raqib dan Atid, masuk di alam kubur atau di alam sisi lain sana, berubah namanya menjadi Munkar dan Nakir. Dengan demikian guru sudah menyampaikan kepada murid dan santri, yang dimaksud dalam kitab kita yang diajarkan leluhur kita dulu, yang disebut malaikat di alam kubur, Munkar dan Nakir, itu adalah hakikatnya. Kalau di dunia disebut Raqib dan Atid, di dalam aspek keilmuan disebut kakang kawah adi ari-ari. Tatkala jangan sampai manusia yang bisa bersyukur, yang sudah mampu bersyukur dengan sedulur 4, jangan sampai di alam sana masuk
di lorong atau yang disebut neraka, maka di sana sudah dijaga oleh sedulurmu yang asalnya mempunyai nama Mungkar dan Nankir, berubah di sana menjadi nama Malaikat Malik. Tatkala manusia di dunia ini sudah mampu dan bisa berbuat, bisa syukur kepada sedulur papat, disitulah yang disebut sedulurmu di pintunya surga diberilah nama Ridwan. Tetap pada hakikatnya malaikat Ridwan penjaga surga, penjaga kemuliaan, itu pun dari saudaramu yang disebut Kakang Kawah dan Ari-Ari. Semua itu adalah konsep yang diajarkan leluhur kita. Jadi hal-hal seperti itu semua tergantung bangsa manusia yang sudah ada di dunia. Maka pentinglah manusia kalau sudah di dunia melakukan sesuatu untuk mengerti dirinya, mengerti sejarahnya. Disitulah manusia kita akan bisa kembali kepada Sang Ilahi Robbi, kembali asalnya. Tatkala jiwa ruh kita asalnya dari hal-hal yang mulia, kita pun akan kembali kepada alam kemuliaan. Tatkala kita dari alam kelanggengan, kita pun akan mampu kembali ke alam kelanggengan. Tatkala kita asalnya dari para leluhur, kita pun akan menyatu kepada leluhur kita. Tatkala kita asalnya diceritakan dari alam surga, kita pun akan pasti bisa dan mampu dan harus bisa ke alam surga itu. Tapi dengan syarat 4 perkara yang disebut Isa, Anda harus mampu dan bisa melakukan. Begitu pentingnya, begitu hebatnya ajaran dari leluhur kita yang hilang sudah 1400 tahun. Kembali lagi para murid dan santri juga para pemirsa, dengan demikian apa-apa yang ada di dunia yang mengatasnamakan Islam dan hadis dan dalil, baik yang menerangkan dari adanya mazhab, adanya nasab, adanya cerita-cerita yang salah, semua sudah terbantahkan bahwa Isya adalah bahasa Jawa, tentang sholat adalah ilmu dari Jawa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.